wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasadid lisani wahlul qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istaqu bi ahlakil wa bi batil wa bi ankum anjil muslimin. Pertama, marilah kita dalam kesempatan yang penuh kemuliaan ini untuk senantiasa menghadirkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan umur kita, dimudahkan langkah kita untuk bisa berhadir di majelis ini demi untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul-kumpul di pagi hari ini, kita semua mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita di bulan yang mulia ini, itu bulan kelahiran Nabi, kita bakalan dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam yang terdalam senantiasa tercurahkan selalu atas pemberi syafaat penolong umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini sebagaimana biasa kita membacakan kitab ini Mukhtasar Ihya sekaligus sebagai kegiatan bulanan kita di Majelis Ta'lim Hidayatus Salikin ini, membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa kita mesti membaca manaqib sidin? Supaya kita bertambah kenal dengan Ummul Mukminin ini. Sebagaimana Allah telah memberikan suatu anugerah kemuliaan-kemuliaan kepada beliau, dan kita juga berharap Allah pun juga memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan melalui orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain. Amin. Amma Syafi'i rahimahullah fayadullu ala qawlihi 'abidan annahu kana yuqassimul lail salasata ajza, sulusun lil ilmi wal sulusun lis shalah wa sulusun lin naum. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bahwa beliau ini adalah seorang yang begitu giat dalam ibadah, yang mana beliau itu membagi waktu malamnya itu menjadi 3 bagian. Yang sepertiga digunakan untuk ilmu, sepertiganya digunakan untuk sholat, sepertiganya lagi untuk tidur. Artinya bagaimanapun setiap kita ini memenuhi hak mata kita. Bila mata ini sudah mengantuk, bawa guring, jangan tapi dikarasi. Jangan sampai Anda mengatakan bagus kalau guring, karena kawalian itu turun di waktu malam. Jadi jangan guring, kalau bisa cari bilah lidi. Ulahkan ini mana? Jarum merah itu apa? Terlalu. Bila pindah mengantuk, guringnya sudah. Wa qala Syafi'i, beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, ma syabi'tu mundu 16 sanah
Aku ini ujar Imam Syafi'i tidak lagi merasakan kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Dan ini beliau ungkapkan sudah ratusan tahun yang lalu. Artinya sidin bilanya makan itu kada sampai jadi itu mariga. Mau kita ini kadang-kadang padang mariga itu bilanya kada kanyang terpuas. Beliau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta najur fa iza akalna fala nashba. Kami ini, ujar Nabi, adalah sekelompok kaum, tidaklah kami ini makan kecuali sudah terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka kalau pun hendak makan yang nyaman, bukan makanannya yang nyaman, tapi keadaan kita lagi lapar, betul gak? Mungkin sudah makan sepiring, bertambah lain nang piring pertama, lain nang piring kedua tuh lain rasanya. Pasti nyaman nang piring nang pertama itu, karena lagi lapar-laparnya. Jadi untuk kita ini ada dalam makan itu ibadah, yaitu menahan sifat rakus, berhenti sebelum kenyang. Berarti menahan nafsu, padahal nafsu ini hendak lagi. Tapi karena hendak mengobati Nabi, melawan syahwat, melawan nafsu, berarti kita ini kadang-kadang kada ingat bila makan. Akhirnya, apalagi makan malam, wah itu mual lama Allah. Mbak itu boring pulang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan, tapi jangan berlebihan. Minum kayak itu juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minum, jangan berlebihan. Nyenang apa aja yang berlebihan ini kan bagus. Memotong baju bila berlebihan, jangan bagus. Nyenang pas. Sama milih laki, boleh jangan terlalu bungas milih. Kayaknya bin bagian tangan terus. Ingat pulang ke sana, kesini, macam-macam. Jangan jual nang kada bungas. Kena super ka pengantin bagandeng. Iya nang ka pengantin sorangan terus. Laki ditinggal. Apa jawabannya ini? Kada gaul lalu. Ya nang sorangan aja ka pengantin. Jadi sidin menjaga supaya jangan sampai merasa kenyang. Kenapa? Jadi sidin itu kadapun merasa kenyang li'annahu yuskilul badan, karena kekenyangan itu mengulang awak barat lama. Lama ini kan ada juga lahir sudah lama, ada juga bukan masalah makan, ini dasarnya itu ada juga. Wa yusil qalba, dan bisa mengaraskan hati. Bila makan kenyang tuh orang bahaya itu recek tuh nama badai. Oh iya, karena oh karena kan menjadi orang-orang Tuhan bahari jangan tina gancang makan pambabar. Ya Allah, iyalah bahari lah. Kita ini perlu buat hormat dengan orang-orang bahari ini karena banyak bujurnya. Jangan orang bahari jangan duduk di muara lawang. Sekali dicari ini kitab ada sekalinya. Jadi buat kitab taklim dulu taklim tulis itu perkara-perkara yang menghalangi rezeki. Sekalinya apa? Al-julus alal atamah min hirmanir rezeki. Duduk di muara lawang penghalang datangnya rezeki. Maaflah menurut situ. Ada buat aja dulu. Bujur orang bahari itu.
Guring jangan berharap di orang hari. Sekalinya memang dianjurkan dalam agama ini guring itu bagian ke kanan, nambah besar. Guring berharap ini guring hantu. Kan pernah juga belum lihat hantu. Wa yuzilul fatonah, dan itu bisa menghilangkan kecerdasan. Bila banyak makan itu sampai kenyang itu. Nah ini alasan kenapa ikutan kita Imam Syafi'i, Imam Mujtahid yang memegang akan mazhab Syafi'i ini dijadikan sebagai ikutan kita. Ada kegampangan kita memilih ulama untuk menjadikan ikutan. Pasti orang itu banyak kelebihannya. Di antara kelebihan sendiri itu menahan segala hawa nafsu dan sebagainya. Mujahadahnya luar biasa. Kemudian lagi bilanya kanyang itu ujar Imam Syafi'i, yajribun naum, menarik orang itu supaya dia mengantuk lalu guring. Dia nang cocok benar bakat makan lawan bakat guring cocok benar. Kemudian lagi kata beliau, yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, melemahkan batang tubuh orang itu di dalam mengerja ibadah. Kada kuat dengan ibadah. Ini koler mana apalagi bilanya bulan puasa. Berhimmat berbuka puasa. Bawain tarawih. Ikam je berdulu ya. Aku mau nyusul di belakang ya, ujar. Waktu di bawah kalanggar, kamu berdulu kita mau nyusul. Sekarang kan sing cumulan. Rupanya berbuka puasa berhimmat, macam-macam warna, minumannya berwarna-warni, makanannya agar-agarnya ada warna hijau, warna abang, ada kuning, berhimmat misalnya. Itu panggilan pola ibadah. Waqala, kemudian lagi beliau mengatakan, ini ucapan ini sebenarnya dari Al-Husain Al-Karabisi menceritakan tentang Imam Syafi'i. Jadi ini rawi Imam Syafi'i mengatakan, ujar Imam Husain Al-Karabisi, beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah, walaupun bersumpah dalam perkara yang baik atau yang buruk. Misalnya bersumpah dengan menyebut nama Allah, kadang gampang benar bersumpah-sumpah. Ini bagi Allah namanya. Aku hari ini kan berduit ya. Dimain-mainakannya sumpah. Jadi Imam Syafi'i tidak gampang beliau di dalam bersumpah dengan menyebut asma Allah dalam perkara yang benar atau perkara yang dusta. Pernah waktu itu belum ditanya tentang suatu permasalahan, berdiri di sini, ada menjawab, ya. Waktu ditanya suatu permasalahan, lalu ada yang bertakon Imam Syafi'i, ala tuji, apakah alasan engkau wahai Imam tidak menjawab pertanyaan? Maka dijawab oleh beliau, sehingga aku mengetahui dahulu keutamaan di dalam diamku ini atau di dalam aku menjawab pertanyaan tersebut. Kada langsung menjawab. Kalau kita melihat TV, ada orang penceramah, indah tuntung langsung tanya jawab, kembali tahu langsung dijawab. Padahal belum tentu jujur, pokoknya dijawab langsung. Padahal kita ini pun membaca dalam kitab itu bin Maraqil Ubudiyah, syarah dari syarah dari Bidayatul Hidayah itu. Ini ulama bertakun permasalahan tentang sholat witirnya Nabi. Ada di takun di Sayyidina Umar, aku baru tahu. Dilempar lagi lawan nang lain sampai akhirnya disampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana witirnya Nabi. Lalu dijawab oleh Siti Aisyah, kenapa? Wajar, karena Siti Aisyah itu di malam hari itu begitu dekat hubungannya lawan Nabi. Bahkan dalam riwayat ada Siti Aisyah menjelaskan, aku di dalam satu selimut lawan Nabi.
Tiba-tiba beliau keluar dari selimut dan beliau pergi ke suatu tempat. Aku mencari-cari kemana beliau. Sekalinya Rasulullah menghadap Allah di dalam ibadahnya kepada Allah. Hanya itu. Sampai Nabi itu pernah minta izin lawan bini, wahai kekasihku, ini waktunya aku hendak bermunajat dengan Tuhanku. Supaya bini itu kada bingung lagi mencari laki. Mencari, kan kadang-kadang wah ini dia tak paling laki mencari bini karena bini hilang. Ada pernah bini orang hilang seminggu. Percaya kan biar kisahnya kayak ini, dia laki kehilangan bini. Si bini ini kada bisa handphone. Nah laki dijual apa? Kada ada kesibukan di luar juga. Pas satu malam si bini ini sudah berencana hendak ziarah Wali Songo. Pesawatnya berangkat subuh. Laki lagi guring, turun bini. Bahabar kada, apa yang kada ada? Imbang bangun guring nang laki, hahar-hahar, gak guring mah. Mata bini, sakanya kada ada lagi bini. Seminggu hilang, ziarah Wali Songo kada badan lagi. Hah? Untung nang laki kada bini pulang. Pian tuh lah, seorang istri keluar rumah membuka aurat, kada berizin lawan laki, maka setiap langkah kakinya dari rumah menuju tempat yang dituju itu, setiap langkahnya mengulahkan sebuah rumah gasan laki di neraka. Kalau nang laki paham permasalahan nang kayak ini, mestinya nang laki itu menjaga bini. Kalau bisa amun kawan dipasungnya ini kok. Amun karacakan tulak keluar dari badan. Karena efeknya ini buruk banget. Mulahkan rumah di neraka, jangan di surga pun jika berjalan hari-hari memulahkan rumah di surga, ini di neraka ya apa? Bu, pin hapun kada laki pin bisi rumah di neraka. Jelas kada. Han penting bandar masalah itu biar mun sayang laki berbeda lawan laki. Mun sayang, mun kada sayang itu terserah lagi. Jadi Imam Syafi'i ini kada langsung menjawab waktu ditakuni suatu permasalahan. Sekalinya alasannya apa? Aku mencari-cari dulu sampai aku mendapatkan bisyarah. Apakah aku perlu berdiam atau menjawab pertanyaan itu? Nah, wa qala Ahmad bin Yahya kharaja Syafi'i yawman min suqil qanadir tataba'na. Dikatakan oleh Ahmad bin Yahya, ujar beliau, aku melihat bahwa Imam Syafi'i suatu hari beliau pergi ke pasar, keluar rumah, dan pertamanya kami mau umpati juga. Jadi Imam Syafi'i pulang ke pasar lampu konadir, kindir konadir jamaknya, ke toko lampu. Kami pun mau umpati. Fa'izan rajulun yusihu ala rajulin min ahlil ilmi, sekalinya dilihati oleh Imam Syafi'i ada seseorang yang sedang mengolok-olok ulama, orangnya alim tapi dihinanya. Maka kemudian Imam Syafi'i pun berpaling menoleh kepada kami. Ujar Ahmad bin Yahya, Imam Syafi'i ini kan baik-baik lawan Ahmad bin Yahya berpaling mencanangi. Imam Syafi'i kan mencanangi lawan memaki-maki tadi kaya. Tetapi yang dicananginya adalah kami oleh Imam Syafi'i. Kemudian berkatalah Imam Syafi'i kepada kami, ujar Ahmad bin Yahya tadi, nazihu asma'akum an istima'il khana. Bersihkanlah pendengaran kalian daripada mendengar sesuatu yang buruk. Artinya jangan didengari.
Inya memaki-maki itu jadi jangan didengari. Kita ini bila kadang karancakan mendengar suara maki-maki, lalu telinga kita ini kayak lalu terbiasa. Maka bila mendengar nang kada bagus, orang bermame-mame jangan didengarkan jadi manusia. Kama tanzihuna alsinatakum anin nutqi bihi, sebagaimana lidahmu tidak mengucapkan, membersihkan lidahmu daripada mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi kalau kita ini adalah menjaga sudah berbanding dengan baik-baik, jangan bicara yang kalau baik. Telinga kita mestinya yang kayak itu juga, jangan katuju mendengar yang kalau baik. Kenapa? Ba'innal mustami'i syarikul qa'il. Karena orang yang mendengar itu dalam masalah dosa, ingat orang lebih lawan yang memandirakan. Kita inilah basic awam kan kadang-kadang perasaan kali nyaman. Lalu bakio ya, kawan khususnya pemilihan. Kasih ini nah. Ada apa? Ini ada berita baru. Obat teh mendengarkan. Kamu tahu lah si Ano tuh. Nah hanya kawin tuh. Ini pencahayaan gue. Oh iya lah. Basi pun itu tuh. Hadang. Apa tadi? Oh maka tujuh bandar-bandar. Lalu ditakoni orang, kenapa ikam obat menggibah orang? Aku kada menggibah, aku mendengarkan ini aku kada berbandel. Itu jadi orang Jawa saling melawan. Nang manguya lawan itu mendengarkan sama aja. Ini bersekutu dalam perbuatan dosa. Kalau kita menyadari ini kalau saking kita sudah percaya alasan enggak apa enggak, nak boring enggak apa enggak, ada urusan enggak, baik kita pikir sama. Kada ada bedanya mendengarkan lawan mengucapkan. Makanya Imam Syafi'i tadi menanggapi lawan sahabat sidin, jaga pendengaran kamu. Yang mendengarkan nangka itu karena mendengarkan orang mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang maki-maki itu sama hanya seperti orang yang mengucapkan itu juga. Dan kalau kita sudah terbiasa mendengarkan, belum bisa merusak lawan hati kita, bisa merusak lawan hati. Wa inna safihu la yanzuru ila akhbasi syai'in min wi'a'ih fayarusu ayyubfiduhu fi awqiyatikum. Lalu jadi Imam Syafi'i inilah, sesungguhnya orang yang bodoh itu dia di dalam memandang perkara yang terburuk sekalipun, nah ada bagus di dalam wadahnya orang yang jahil tadi, dia memandang wadah yang kotor, maka dia juga berkeinginan akan menuangkan kotoran itu di dalam wadah kalian. Karena kita ini isi wadah. Jangan wadah WA itu di dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk perut, bisa. Pokoknya wadah apa aja. Hati bisa juga. Nah wadah nang kawan diisi sesuatu, wadah namanya WA ya. Seperti ada dalam surah hadis, ma min wi'a'in abduhu bilallah min batnin muli'a minal halal, bukan haram, minal halal. Tidaklah satu wadah yang paling dibenci oleh Allah, yaitu berupa perut yang dipenuhi dengan sesuatu yang halal, bukan haram, yang halal. Nah halalnya itu kebanyakan, yaitu perut yang penuh dengan yang halal. Lalu ada pertanyaan, wa kaifa minal haram? Kayak apa minal haram? Nah halal aja Allah katakan tujuh. Nah ada hukum kaitnya orang tadi itu. Nah kayak itu. Jadi bila kita berkumpul berparak lawan orang alim, orang soleh, contoh seperti Imam Syafi'i, maka kita ini sedikit banyak tak umpat-umpat tak pengaruh mendapatkan nasihat mereka. Imam Syafi'i menasihati orang sahabat, kalau saya kan pernah dengarkannya lebih memaki-maki orang tadi. Karena wadahnya orang yang jahil itu, ini sengaja kotoran yang di wadah itu, ini hendak dibuatnya kawadah kamu. Bawa-bawaan jadi kita coba biarlah orang ini hobi konsumsi narkoba,
Ingat kan tujuh benar jangan ada kawan yang lain itu umpat jualan kayak ini. Disuruhnya mengkonsumsi, dicananginya orang tadi mengkonsumsi narkoba, lalu orang tadi lalu hilang kesadaran, itu menikmati badan, jadi kawannya itu lagi hilang sadar. Wah, ikan lagi baik, senang lah ini. Kenapa? Karena itu tujuannya bila membawa orang menangkar baik, ini hendak menyaksikan bahwa orang itu dasar kadar baik, nah kaya diri ini jual. Nah, menyaksikan. Mau tak uyuk-uyuk mau tadi berjalan karena mampu kayak mana tukang bawa itu tadi nangka itu. Walau rutta kalimat as-sabihi la sa'ida radduha kama yashqa biha qailuha. Jadi seandainya engkau itu menolak kalimatnya orang-orang yang bodoh itu, ya, maka tentu saja bahagialah orang yang menolak itu sebagaimana celakanya orang yang mengucapkan tadi. Akhirnya dia sedang kalau saja jika menanggur memandainya itu kena maulah ikam seorang imam ia merasa tersiksa. Jadi biar aja. Kemudian kata Imam Syafi'i bahwasanya ada seorang yang bijak menulis surat kepada orang yang bijak yang lain juga. Lalu di dalam surat itu dikatakan, qad utita ilman fala tadannas ilmaka bizulmaka zulum. Engkau telah dianugerahkan oleh Allah berupa ilmu, maka janganlah kau kotori ilmu itu dengan kegelapan dosa-dosa. Artinya Anda sudah ilmu berisi, jadi jangan kamu menggawi dosa, karena dosa-dosa itu kena meregani ilmu itu. Luar biasanya sehat nih Mas Syafi'i. Jangan sampai. Lalu di sini pada pokok fizulmati yaumnya sa'alul ilmi binur ilmihim, maka tetaplah kau berada dalam suatu kegelapan pada hari di mana nanti orang yang ahlul ilmi ini dia beramal, dia berbuat dengan cahaya ilmu mereka, sedangkan engkau masih dalam suatu kegelapan dosa-dosa. Maka janganlah kita jadikan bahwasanya ilmu kita menjadi rusak dikarenakan perbuatan dosa kita. Ya dijagalah. Nah ini kisahnya di mana? Ngarannya ada satu kitab Tarjamatus Syafi'i mengisahkan tentang Imam Syafi'i. Di dalam kitab ini sebagian kisahkan tentang Imam Syafi'i. Kemudian lagi dari sisi kezuhudannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, man qala innahu jumi'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqha faqad kadzab. Imam Syafi'i kan kita ini kan sifat zuhud orang itu bisa diketahui dari ucapannya. Imam Syafi'i mengatakan yang menampakkan tentang kezuhudannya adalah ujisidin, ya, sesungguhnya bilanya dikumpulkan antara cinta lawan dunia, lawan cinta menciptakan dunia, tertimbun dua tadi itu ucapan bohong. Karena kalau orang betul-betul mencintai Allah, dia tidak akan beserta mencintai semua yang diciptakan oleh Allah. Tapi berat, sebagaimana mujahadah Imam Syafi'i seperti ini, ya. Makanya Allah kan pernah waktu itu mengandari lawan dunia. Ya dunia, man khadamaki fastakhbuni. Wahai dunia, udah Allah, siapa yang melayani dirimu, jadikan dia sebagai pelayanmu. Jadi orang yang sibuk-sibuk hari mulai keluar rumah gelap, boleh gelap, dunia aja dicari. Pertama dulu subuh berjualan di pasar subuh. Imbang tutup pasar subuh, ada orang kawin yang lain menyambung, mau cek kenapa ya Allah. Sampai itu berhari-hari menjelang malam boleh kalau kadang sudah maghrib aja boleh
Keluar kadang boleh kadang itu aja diurus. Maka dia dijadikan oleh dunia sebagai bambunya, suruhannya, budak. Allah sudah mandiri itu dunia. Siapa yang melayani ikan, namanya seikam berkhidmat niat bagi waktu untukku, ujar Allah, maka jadikan dia budakmu. Wa man khadamani, tapi siapa yang melayani aku, ujar Allah, lawan bunyinya dan bertanya Allah. Wa man khadamani fastakhiduni, tapi siapa yang melayani aku, ujar Allah, maka jadilah dirimu sebagai pelayannya, jadilah dirimu sebagai bambunya. Jadi mau mungkin Allah dunia lalu mendatangi kadang berkhidmat dan itu ada. Makanya kenapa tuan guru ini pengen nyaman-nyaman aja hidupnya, karena tapi berkhidmat dunia datangan. Kena boleh bacaan ada tukang buku sana, apalagi bulan Maulid, sasak bagasi kendaraan, duduk tabirangkan. Kenapa? Ini yang digantung semangka, pisang, kiapa anda baptis, berbirangkan. Jadi jangan ikut guru berbirangkan, membangunnya. Hendak ditolak kasih umuran, paksa hendak digantung pisang digulung bersuka, paksa Nah, tuan guru ini bagi mereka itu ada ilmu supaya dunia namanya sahih, jangan namanya sahih. Anda ada ilmunya. Kamu sampaikan membahimat. Ujian siapa? Ujian Nabi. Dalam riwayat ada orang miskin. Kata siapa? Mengadu Nabi, ya Allah, tawallat anni dunia berpaling dari diriku. Kayak apa aku? Di kadar diisi lalu bagi dunia sedikit. Lalu Allah kadar dan apa-apa di tangan aku jadi mengadu Nabi. Nabi ikut di mana? Pada saat di waktu itu para malaikat bersolawat, bertasbih, alam semesta ikut di mana? Maksudnya apa? Ikam mesti berisi suatu amalan wiridan manakala waktu itu puluhan malaikat bersiap-siap ya mendoakan engkau. Sementara makhluk-makhluk yang lain dalam keadaan guring sebagiannya. Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW waktu orang itu hendak tahu amalannya, yaitu membaca tasbih. Tasbih ini dibaca 100 kali sebelum qamat subuh. Jadi baca dibaca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa kata? Banyak apa? Tapi kata dia malakan. Apa ujian Nabi? Ya'tika dunya sabiratan. Maka datanglah dunia kepadamu dalam keadaan kecil dunia ini. Rahimatan, hina dunia. Jadi jangan seorang jadi hina diri gara-gara diputar, dimulai dunia. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kata sungsung bangun jam 7 prai ada awal terjauh jujur gak ada sungsung makan dulu akan madahi bubur nang warung kan nang warung pian julun warung nang toko ya. Betul di bubur nang ini sampai sini betul sedikit lagi ulun memandangi bubur kawalan yang warung itu karena baik yang berbuka warung bukan jam 10 jam 11. Oh ya ulang tadi karena kalau bersungsung ada orang tukang
Siapa madahan kada tukang tukari basungsung buka warung? Kalau pin buka sungsung biar orang datang nukari kah kada kah, tapi pin dapat doanya Nabi. Itu penting kita basungsung, aktivitas basungsung. Apa udah Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi mereka, di waktu-waktu yang sungsung mereka. Maka kita bersungsung mulai itu, bangun sungsung. Kamana kenapa kali gawi menyiram tambang lah, mencari wadai, mencari nasi bungkus kebiasaan anak ini. Maka kita akan dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dah kita sabaratan ini berkat bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi SAW, kita bakal dapat syafaat sidin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.